Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil sihat wal afiyah wa bi ni'matil ukhuwah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur malam hari ini Allah kembali menghadirkan kita, kaki kita bersama untuk berhimpun melaksanakan kewajiban kita dan juga melaksanakan sunnah berjamaah ibadah di malam hari ini, di malam yang penuh kemuliaan. Semoga senantiasa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita semuanya. Di 10 awal Ramadan ini, rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa meliputi kita semuanya. Semoga sehat semua Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini pulang umroh kemarin ternyata ada sedikit kendala secara fisik, suara habis begitu. Alhamdulillah bisa mendapati 2 malam Ramadan di Tanah Suci di Makkah Al-Mukarramah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya suatu saat juga bisa beribadah di Tanah Suci insya Allah gitu. Yang sudah pernah juga bisa kembali lagi ke sana. Kerinduan yang luar biasa. Semoga sehat semua Bapak Ibu ya, fisik sehat, pikiran sehat, jiwa sehat begitu. Saya pantun dulu boleh ya. Sahur pagi, sarapannya semur, tambah nikmat dengan teh hangat. Semoga yang hadir semua panjang umur, banyak rezeki dan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah semoga kita sehat walafiat, banyak rezeki dan senantiasa dimudahkan segala urusan kita semuanya. Bapak sekalian, tak terasa kita sudah hari yang ke-7 di bulan Ramadan, besok yang ke-8. Ya, mudah-mudahan tetap semangat mengingatkan untuk saya dan untuk jamaah semua di sini, para pengurus musola Al-Falah, para orang tua kita, mungkin ada pengurus RT RW begitu ya, ibu bapak semua yang terus berkumpul ya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nanti di akhir malah kita tertinggal. Di awal ini menjadi sebuah sarana untuk kita terus punya semangat al-himmah, ulul himmah gitu, semangat yang tinggi sampai akhir. Karena kita nggak tahu, mungkin ada saja kendala-kendala yang menyebabkan kita akhirnya tidak menunaikan sampai selesai gitu. Bapak sekalian, ya nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang berpuasa, kata Rasulullah, ya bisaimin faratan begitu. Ada 2 kenikmatan bagi orang atau 2 kegembiraan yang dirasakan bagi kita yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun indah Idul Fitri, ketika dia merasakan kegembiraan pada saat dia berbuka. Ada 2 konteks berbuka pada saat kita sedang siap-siap mau berbuka puasa begitu, di hadapan kita ada begitu kenikmatan dalam bentuk hidangan yang akan kita santap, atau nanti ketika kita telah sukses dan berhasil menjadi orang-orang yang fitri, suci kembali gitu ya. Karena Ramadan adalah sarana untuk kembali menolkan kita segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ramadan artinya pembakaran, dan mudah-mudahan kita semua bisa kembali dibersihkan dosa dan kesalahan kita di bulan Ramadan ini. Idul Fitri itu kegembiraan yang paling sangat besar. Ya, puncaknya adalah ketika Allah menjanjikan kita untuk bisa masuk ke surga tanpa melalui pintu neraka gitu ya. Itkum minan nar. Tapi yang kedua adalah yang paling utama, kata Rasulullah SAW, kegembiraan bagi orang yang berpuasa nanti adalah ketika dia farhatun al-liqu ala li rabbih, ketika dia bisa berjumpa dengan Rabb-nya, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak gimana ya kalau kita lihat diri kita kemudian naik ke atas langit, ke bumi, planet-planet, terus sampai angkasa raya, betapa kecilnya kita, ibarat sebuah debu yang nggak bisa terlihat sama sekali. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam segala penciptaan langit dan bumi, dalam proses adanya alam semesta ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang li ulil albab, bagi mereka-mereka yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas. Ternyata kita begitu kecil, kita begitu hina di hadapan Allah dibandingkan dengan ciptaannya yang jauh lebih besar, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kegembiraan bagi orang yang sungguh-sungguh melaksanakan Ramadan
berpuasa, kata Rasulullah, kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Allah a'lam bishawab, tapi itu janji Rasulullah begitu. Kemuliaan yang sangat besar, bisa berjumpa dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan kan dikenal sebagai bulan apa? Salah satunya Syahrul Tarbiyah gitu ya. Bulan pembinaan, bulan pembekalan. Untuk apa? Membekali diri kita, mempersiapkan kehidupan kita pasca Ramadan. Ya mudah-mudahan sih kita lulus dengan nilai terbaik. Pembinaan ini dijalani dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ini minimal 3 hal. Apa yang harus kita bina? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi hari-hari Ramadan? Masih ada 23 hari lagi. Kalau seandainya Ramadan jatuh pada 30 hari, sekarang sudah hari yang ke-8, masih ada kesempatan untuk kita terus meningkatkan amaliyah kita. Yang pertama, Ramadan adalah sebagai tarbiyah ruhiyah, sebagai pembinaan untuk meningkatkan rohani kita, jiwa, mensucikan diri kita, tazkiyatun nufus. Bismillah, ya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mengisi hari-hari kita dengan banyak berzikir, dengan banyak-banyak untuk tilawah mengingat Allah, untuk senantiasa terus menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika mungkin suara Allah disebut, nama-nama kebaikan disebut, bergetar hatinya. Itu kan katanya ciri bagi orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim zadahum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ketika didengarkan suara azan, suara Al-Quran, maka bergetar hatinya. Ini ciri-ciri yang mungkin kalau kita bisa mendapatkan tarbiyah ruhiyah. Semangat untuk tilawah, semangat untuk menghadirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi fondasi yang paling dasar bagi kehidupan kita. Makin tinggi spiritualitas kita, maka makin baik kehidupan kita. Ya, karena nanti spiritualitas itu akan menunjukkan sejauh mana rasa syukur kita, kejujuran hidup kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita dilatih. Ya, puasa nggak puasa yang tahu hanya Allah dan diri kita, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kesempatan kita lagi mau wudhu, kalau mungkin kita sedang haus, emang ada yang tahu kalau kita sedikit dicipin itu air wudhu gitu. Tapi kalau kita punya ruhiyah yang tinggi, jiwa yang tinggi, Allah mengawasi, malaikat mengawasi, kita tidak akan bisa melanggar ya, untuk bisa meminum sedikit pun begitu sampai batas waktu yang dihalalkan ketika kita berbuka. Jadi yang pertama, tarbiyah ruhiyah. Nah, ini harus didekatkan. Perbanyak baca Al-Quran, pesan saya, karena Al-Quran juga menjadi hal yang utama di bulan Ramadan ini. Ya, banyak yang mengatakan Al-Quran bahkan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengistilahkan ketika turun di muka bumi ini di Lailatul Qadar, kemudian pada saat diturunkan kepada Rasulullah pada saat nuzulul Quran, pada saat tanggal 17 Ramadan. Ada 2 tahap. Al-Quran dalam tahapan keseluruhan dalam satu buku itu adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, di hari-hari yang istimewa terakhir, diganjil di bulan Ramadan terakhir. Tapi pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran sebagai sarana tarbiyah ruhiyah. Pesan saya, kalau bisa dibaca dan ditadaburi. Kalau kita sering baca Yasin, harus tahu makna Yasinnya gitu ya. Kalau kita sering baca Al-Kahfi, coba terjemahkan makna Al-Kahfi. Makin kita paham dan tahu isi Al-Quran, makin semangat ruhiyah kita, makin terbangun semangat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, sebagai tarbiyah fikriyah, pembinaan kemampuan intelektual kita, keilmuan kita. Di sini sarana untuk kita belajar. Ramadan kesempatan kita untuk mengisi otak kita, mengisi intelektualitas kita untuk terus banyak belajar. Ya, belajar itu kan merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, merubah dari yang tidak mau menjadi mau, merubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar nggak sekedar pengetahuan, karena banyak orang tahu belum tentu mau. Udah ngerti, udah paham, tapi nggak mau melakukan. Ada nggak kayak gitu? Banyak belum belajar dia. Tapi yang namanya belajar itu adalah sampai mau melakukannya. Bahkan bisa
punya cara terbaik untuk bisa melakukan ya dalam apa yang dia sedang pelajari begitu. Itu sarana yang kedua. Sehingga silakan Bapak Ibu kita ikuti kajian-kajian seperti malam hari ini mungkin diselenggarakan oleh pengurus musola atau di tempat-tempat lain, di televisi, media sosial sekarang banyak bertebaran sarana untuk meningkatkan ya, untuk menambah wawasan keilmuan kita, bertambah ilmu khususnya ilmu agama. Karena mungkin selain Ramadan jarang-jarang kita baca-baca kitab-kitab agama kita. Kalau mungkin punya kitab-kitab sunnah hadis di waktu subuh setelah tilawah baca sedikit-sedikit, itu juga sarana untuk meningkatkan keilmuan kita. Ya, sharing dengan anak-anak kita, dengan keluarga dipersilakan. Jadi Ramadan sebagai sarana tarbiyah fikriyah, ya, agar kita bertambah ilmu pengetahuan, ya, khususnya ilmu agama begitu. Karena memang kita punya kewajiban, ya, karena dengan ilmu lah kita akan mulia begitu. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga sebagai sarana tarbiyah jasadiyah, membina fisik. Nah, ini yang paling penting juga nih. Jadi puasa Ramadan ini tidak sekedar kita ibadah ruku dan sujud saja, tilawah saja, tapi melatih fisik. Bahkan secara medis orang berpuasa itu pun juga ya banyak penelitian menyebabkan kita jadi sehat, menghentikan sedikit metabolisme tubuh kita yang selama 11 bulan bekerja, kemudian akan diistirahatkan sejenak selama beberapa jam untuk bisa menumbuhkan sel-sel baru. Ramadan bukan membuat kita jadi malas sering tidur-tidur, tapi Ramadan untuk kita terus banyak bergerak. Ya, jadi berpuasa menahan secara tidak hanya secara ruhiyah, tapi menahan secara jasadiyah. Ya, makanan yang halal jadi haram, ya kan? Yang dibolehkan dilarang pada batas waktu sampai kita berbuka puasa. Sehingga kata Rasulullah, betul, orang yang berpuasa justru malah bertambah sehat. Sumu tahsidu begitu. Ada kisah kan di zaman Rasulullah, ada tabib yang diutus oleh kerajaan dari Romawi karena mendapatkan hadiah ya orang muslimin. Diutuslah seorang tabib di Mekah, di Madinah. Selama beberapa bulan tabib ini nggak kerja, tidak menemui sahabat Nabi yang sakit. Ketika ditanya oleh tabib ini kepada Rasulullah, pada sahabat, apa yang menyebabkan kamu dan umatmu ini sehat? Karena mereka membiasakan berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa-puasa selain bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 bulan di akhir-akhir di separuh bulan, itu pun juga bagian dari sarana kita untuk melatih tarbiyah jasadiyah. Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita sehat semuanya dengan Ramadan ini. Ya, jadi 3 hal ini yang menjadi pengingat untuk kita semua: tarbiyah ruhiyah, tarbiyah fikriyah, dan tarbiyah jasadiyah. Ya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala. 3 kata kunci di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah kata-kata al-iman, yang kedua kata-kata asyam, dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. 3 kata kunci yang paling utama dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal. Ya, surat tentang perintah berpuasa. Yang dipanggil adalah orang yang beriman, kemudian prosesnya dia melakukan yang namanya berpuasa asyam, sebuah proses yang sangat panjang yang harus kita jalani selama 30 hari ini ya, sebagai sarana untuk tarbiyah kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berhasil. La'allakum tattaqun, derajat tertinggi dari manusia. Saya pelajari ternyata memang urutan dari manusia sejak manusia diciptakan sampai tertinggi, derajat tertinggi adalah takwa. Urutannya pertama al-insan. Al-insan ini manusia. Al-insan, al-muslim, al-mu'min, al-muhsin, al-mukhlis, al-muttaqin. Boleh diulang pertama apa? Al-insan, ini manusia secara umum. Semua diciptakan sama, semua mendapatkan rezeki sesuai dengan takarannya. Muslim, non-muslim, namanya manusia, al-insan. Tapi di atas itu ketika dia bersahadah, mengakui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia sebagai seorang muslim. Tapi nggak cukup seorang muslim saja, karena ada orang muslim belum tentu beriman. Level berikutnya adalah al-iman, yang dia meyakini dengan seluruh hati, dilakukan dengan perbuatan,
kemudian diamalkan, diyakini dengan, diucapkan dengan lisan. Itu namanya al-iman. Setelah iman, dia perbaiki amalnya dengan sebaik-baiknya, namanya muhsin, al-ihsan. Kemudian setelah ihsan namanya ikhlas. Orang yang dia sudah ihsan, sudah mukmin, kemudian semua amal ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat tertinggi bagi manusia adalah la'allakum tattaqun. Itu level tertinggi, sudah meliputi semuanya. Subhanallah. Mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku lupa dihada, mudah-mudahan bisa bermanfaat hukum singkat ini untuk kita semuanya, dan insya Allah kita menyambut Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.